Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Servis AC Bekasi. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pemakaian unit AC ya. Pemakaian unit AC. Pasti teman-teman semua kepengen dong memakai AC dengan watt yang kecil tapi dengan dingin yang kita inginkan gitu kan. Nah, jadi yang pertama memang untuk AC itu ada speknya masing-masing sesuai ruangan yang dibutuhkan. Semisal contoh kamar itu kan kalau pada umumnya itu sekitar 3,5 lah ya. Jadi itu cocok lah untuk AC setengah PK gitu kan, setengah PK. Untuk AC setengah PK standar itu watt kurang lebihnya ya sekitaran 350-an lah ya. 350 sampai 400 atau 300 sampai 400 watt ya. Jadi untuk segitu, semisal kita buat contoh aja ya, kita dikontrakan memakai AC 1, terus ada TV, ada kulkas. Berapa sih sebulan yang perlu dikeluarkan dengan pemakaian AC setengah PK? Ada TV, ada kulkas ya, tambah Magicom lah ya. Untuk AC ukuran setengah PK dengan daya meteran listrik itu 900 ya, kurang lebihnya habisnya sekitar 300 ribuan lah, 300 ribu, 350 ribu sebulan ya kan. Nah, itu untuk setengah PK standar. Nah, dan di sini yang mau saya bandingkan itu dengan setengah PK inverter. Bedanya berapa watt sih antara inverter sama yang standar itu ya. Jadi yang jenis standar pun juga ada yang low watt. Jadi AC setengah PK standar ada yang jenis low watt, ada yang standar itu ya. Nah, lain dengan inverter itu ya. Untuk jenis AC inverter itu daya yang dibutuhkan jika sudah mencapai suhunya dia bakalan turun drastis ya. Nah, sekarang yang mau saya contohkan itu adalah unit AC Daikin yang sudah ada di depan kita ini. Nanti kita cek coba dia arusnya berapa gitu ya. Tapi kalau untuk AC standar sama AC inverter kan udah pasti beda ya, dari segi harga pun beda, terus dari segi spare part pun juga beda. Untuk inverter spare part rusak pasti ya agak lumayan mahal, karena harga pun juga lumayan mahal gitu. Jadi memang ada barang ada rupa gitu itu ya. Sekarang kita untuk mengecek AC setengah PK inverter, berapa sih listrik yang dia yang dia gunakan untuk spek setengah PK inverter ya. Kita cek untuk buat contohnya aja AC Daikin ya. Ini Daikin inverter, ini setengah PK. Untuk contoh langsung saya cek, kita menggunakan tang ampere ya, dan tang ampere ini sangat akurat. Sekarang kita cek berapa sih untuk pemakaiannya gitu ya. Nah, sekarang kita cek menggunakan tang ampere. Ini di sini 1,3 ampere ya. 1,3 ampere berarti kisaran 1 ampernya kan 220 ya. 220 berarti ya sekitaran 260 ya. Ini 1,3 ampere berarti sekitar dayanya 260 watt.
Nah, pada AC Daikin inverter ini kan ada mode ya, namanya mode low-watt. Ada yang namanya mode low-watt. Sebelum kita balik ke penjelasan remote ini, saya jelasin dulu untuk yang inverter ya. Jadi untuk inverter ini, untuk pemasangan AC ini harus pada ruangan yang tertutup. Nggak boleh ruangan sama di kontrakan yang berventilasi begini ya, harus rapet, intinya rapet. Kecuali kalau di perumahan pasti rapet, nggak ada ventilasi begitu ya. Nah, itu begitu ruangannya udah dapat suhu dingin, maka daya pun akan turun drastis. Nah, ini kalau posisi inverter begini, ini nggak bakalan mencapai suhu, dan dingin pun nggak bakalan bisa maksimal gitu ya. Jadi inverter itu harus untuk ruangan yang tertutup. Nah, di AC Daikin ini kan ada modenya ya, ada mode low-watt. Nah, mode low-watt ini ya udah pasti low-watt, berarti cukup tekan ini maka daya dari AC akan turun. Nah, sekarang kita coba untuk low-watt. Ini low-wattnya ada 2 level ya, pertama dan kedua. Kita coba yang level pertama, nanti dia turun apa enggak. Baca dulu. Ini mode pertama. Dia turun enggak? Masih di 1,3 ya. Coba kita tekan yang mode keduanya. Ini juga udah boleh turun tuh. Kita tekan sekali lagi mode low-wattnya. Nah, ini udah mode yang kedua. Dia coba turun sampai berapa? Nah, turun. Nih ya. 1, nih sampai 0,9 loh. Ini udah di bawah 220. 0,7. Ini nggak nyampe 200 watt. Dan di sini anget, tetap masih panasnya sama. Itu ya. 0,7 ini berarti nggak nyampe 200 watt. Itu ya. Jadi yang mau saya pada poin ini ya, jika teman-teman yang menggunakan AC di kos-kosan atau di kontrakan dengan pemakaian AC inverter begini sama TV sama kulkas, itu sebulan kalau pemakainya AC-nya malam aja ya, itu enggak kurang lebihnya 150.000 itu cukup sebulan. Tapi AC-nya setengah PK, setengah PK inverter begini ya, terus pemakaiannya hanya kulkas sama TV. Untuk kamar kecil ya, petak ya, 3x3, 3,5 lah. Terus untuk diameterannya itu 900 watt apa 450. Jadi untuk inverter ini memang untuk pembayaran listrik atau token atau pengeluaran pulsa token kita bulanan sangat hemat. Tapi yang perlu diketahui, untuk inverter itu kan kelebihannya ya gini, tapi kan pasti yang namanya barang elektronik kan ada rusaknya. Nah, yang perlu disadari itu ya harga AC baru pun dari inverter ini kan lumayan mahal. Pasti untuk spare partnya juga ya lumayan gitu kan. Jadi memang untuk semua elektronik itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu aja sih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.